Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insyaallah bil khair. Wa kaifa asbahtum? Insyaallah asbahtum bi khair aidan. Tayyib, fi hadha sabah al-mubakir nuridu an nuwasil darsana alladhi qad mada min al-ayyam wal usbu'. Wa fi hadha sabah nuridu an nata'allam fi tariqati takwini al-jumlah al-fi'liyah, ay al-jumlah allati tatakawan min al-fi'l wal fa'il. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu. Sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara membentuk kalimat nominal, yaitu sebuah kalimat di mana predikatnya adalah kata benda ataupun kata sifat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membentuk sebuah kalimat verba atau kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari subjek dan predikat, di mana predikatnya merupakan kata kerja. Oleh karena itu, saya harapkan semuanya bisa memperhatikan dengan baik. Kita akan masuk ke slide yang pertama. Oke, jadi kata kerja di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lun. Baik, qalidu ba'di, ikuti saya, fi'lun. Fi'lun yang artinya kata kerja. Nah, fi'lun ya di dalam bahasa Arab ya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah fi'lul madhi ya. Fi'lul madhi adalah kata kerja lampau. Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan istilah past tense. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'l madhi, yaitu kata kerja lampau. Nah, perlu saya tekankan adalah di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal pembagian kata kerja berdasarkan waktu, karena di dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan sebuah pekerjaan baik kemarin ataupun yang sedang dilakukan ataupun yang akan datang tidak ada perubahan di dalam bentuk kata kerjanya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris kita mengenal adanya tenses ya, perbedaan waktu ya dari sebuah kata kerja ya. Maka yang pertama adalah dinamakan dengan fi'lul madhi, yaitu kata kerja lampau. Nah, yang kedua adalah fi'lul mudhari' atau kata kerja berkala sekarang atau present tense ya, fi'lul madhi. Nah, yang terakhir adalah fi'lul amr ya, fi'lul amr. Fi'l amr adalah kata kerja perintah. Nah, jadi di dalam bahasa Arab kita mengenal 3 pembagian kata kerja, yaitu fi'lul madhi, kata kerja lampau, kemudian fi'lul mudhari', kata kerja berkala sekarang, dan fi'l amr, kata kerja perintah. Nah, jadi kalau misalkan bahasa Inggris hanya mengenal 2 ya, ada past tense maksudnya lampau dan sekarang. Kalau bahasa Arab juga dikhususkan ya terkait dengan kata kerja perintah, karena baik kata kerja berkala kemarin ya, lampau, sekarang maupun perintah itu semuanya bentuknya berbeda ya. Sama seperti misalnya bahasa Inggris ada it, ada at, ada go, ada when. Jadi ada perubahan morfologi, perubahan bentuk kata. Seperti juga bahasa Arab. Bahasa Arab juga mengalami perubahan baik dalam fi'il madhinya, fi'il mudhari' maupun fi'il amrnya. Gitu. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya adalah kita akan secara khusus membahas fi'il madhi atau kata kerja lampau. Contoh yang ada di slide adalah dhahaba yadhhabu. Ya, dhahaba yadhhabu. Kemudian kalau yang samping adalah kataba yaktubu. Nah, sekedar info ya, jadi kata kerja dalam bahasa manapun akan dibagi menjadi 2 macam. Ada yang bersifat transitif, kemudian yang bersifat intransitif. Transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek ya, sedangkan intransitif adalah kata kerja tidak membutuhkan objek. Kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah fi'lul lazim. Fi'lul muta'addi, di mana dia membutuhkan objek. Contoh adalah misalkan kata bayak tubuh. Nah, kata bayak tubuh adalah artinya menulis, ya. Sedangkan kalau kata kerja dhahaba yadhhabu, ya, dhahaba yadhhabu artinya adalah pergi. Nah, dhahaba yadhhabu merupakan kata kerja yang bersifat intransitif. Ya, dia tidak membutuhkan objek. Sedangkan kata bayak tubuh adalah kata kerja yang membutuhkan objek ya, kata bayak tubuh kata kerja yang membutuhkan objek.
Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke contoh katanya. Yang pertama adalah zahabtu ilal baiti. Taib. Repeat after me, qalidu ba'di. Zahabtu ilal baiti. Zahabtu ilal baiti. Zahabtu ilal baiti. Ya. Fi'il madhi ya adalah zahaba. Ya, zahaba. Zahaba adalah fi'il madhi, sedangkan yadhhabu adalah fi'il mudhari'. Zahaba adalah fi'il madhi, yadhhabu adalah fi'il mudhari'. Kemudian kataba, ya kataba. Kataba adalah fi'il madhi, yaktubu adalah fi'il mudhari'. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwasanya fi'il madhi ya itu akan berubah bentuk sesuai dengan pelakunya. Nah, untuk menunjukkan pelakunya ya di dalam bahasa Arab itu atau di dalam fi'il madhi khususnya, kita menggunakan akhiran ya, akhiran di akhir dari fi'il madhinya. Contoh sekarang zahabtu. Nah, zahabtu ya kita lihat di sini dia mendapatkan akhiran huruf ta, huruf tu. Nah, jadi akhiran huruf tu ini menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah saya. Jadi akhiran huruf tu ya setelah kata zahabtu ya, zahabtu, jadi huruf tu itu adalah akhiran ya yang menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah saya. Sedangkan kalau misalkan apa namanya katabta ya, katabta di sini kita lihat nih, katabta dia akhirannya adalah huruf ta. Nah, katabta ya yang di akhiran huruf ta ini, huruf ta di sini itu menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah anta, yaitu kamu. Jadi sekali lagi di dalam fi'il madhi untuk menunjukkan pelakunya ya kita menyesuaikan atau menambahkan akhiran ya yang sesuai dengan pelakunya. Nah, itu akan saya jelaskan secara lebih rinci. Tapi dalam kasus ini saya akan menjelaskan dua macam, yaitu saya dan kamu. Ya, jadi akhiran tu itu menunjukkan saya dan akhiran ta menunjukkan kamu, yaitu anta atau kamu. Ya, jadi zahabtu ilal baiti. Ya, aku telah pergi ke rumah. Sedangkan katabta al-wajiba, kamu telah menulis pelajaran atau telah menulis PR. Nah, dalam hal ini ya zahabtu ilal baiti, zahabtu ya merupakan fi'il madhi yang dikategorikan sebagai fi'lul lazim, di mana dia tidak membutuhkan objek. Ya, di situ zahabtu itu sudah dapat dipahami sebagai sebuah kalimat sempurna. Nah, sedangkan ilal baiti ya ke rumah merupakan sekedar keterangan untuk melengkapi informasi. Sedangkan kalau yang di bawah ya kita lihat ya, katabta al-wajibah. Katabta al-wajibah ya, kataba adalah fi'lul muta'addi, adalah atau fi'al atau kata kerja yang membutuhkan objek. Maka setelahnya kita melihat adalah dia harus ditambahkan objek, yaitu al-wajibah. Nah, yang paling penting di sini adalah bahwasanya di dalam bahasa Arab ketika sebuah benda menjadi objek, maka akhiran harokatnya harus berharokat fathah. Yang kita lihat adalah al-wajibah ini dia berharokat fathah, al-wajibah. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' ini sama ya. Dia kalau misalkan fi'il madhi itu dia diberikan akhiran untuk menunjukkan siapa pelakunya, sedangkan fi'il madhi menggunakan awalan ya. Contoh misalkan adalah ini. Yadhhabu ya. Yadhhabu di sini kita menggunakan awalan huruf ya ya untuk menunjukkan pelakunya adalah dia. Sama, yaktubu. Kita menambahkan awalan huruf ya untuk menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah dia. Nah, contoh yang pertama adalah azhabu ilal baiti. Nah, ya di sini ada huruf alif yang saya bertanda merah. Huruf a adalah huruf tambahan yang atau huruf awalan untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah saya. Jadi azhabu artinya aku pergi ke rumah. Sedangkan kalau misalkan yang ini ya taktubu di sini awalan adalah huruf ta yang saya berikan tanda merah ya, yang saya berikan mark merah ini taktubu al-wajibah ya, di situ awalan dari fi'il mudhari'nya atau kata kerja hadirnya adalah huruf ta. Nah, huruf ta itu menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah kamu. Nah, jadi sekali kalau fi'il mudhari' itu dia menggunakan awalan ya untuk menunjukkan pelaku, sedangkan kalau fi'il madhi menggunakan akhiran. Nah, jadi teman-teman ya saya harapkan logika bahasanya bisa dipahami ya. Sekali lagi kalau misalkan saya resume, saya berikan khulasah,
Fi'il itu ada 3 macam, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, yang telah kita pelajari adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi itu dia menggunakan akhiran yang harus dihafalkan sesuai dengan pelakunya. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya yang akan saya jelaskan secara lebih rinci di pertemuan ke depan. Sedangkan fi'il madhi yang menggunakan fi'il madhi menggunakan akhiran, fi'il mudhari menggunakan awalan. Contoh fi'il mudhari adhabu. A di situ merupakan awalan, ya, sedangkan dhahabtu, huruf tu di akhir itu merupakan akhiran yang menunjukkan pelaku. Nah, ini saja, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan kita akan bahas di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.